aku lebih sering dengar orang menopause dini. Jadi kayak baru umur 40 something tiba-tiba udah menopause. Bahkan aku pernah dengar ada yang masih umur 27 tahun udah menopause. 30 tahun menopause. Nah itu sebabnya apa sih, Dok? Bisa nggak nih si menopause ditunda? Iya. Bisa banget. Tapi aku pernah dengar juga orang yang olahraga berlebihan itu malah berhenti mensnya. Betul. Jadi ada yang salah kaprah tuh. Wah, orang mikirnya gue dengan olahraga gue jadi sehat dong. Ya. Terus nanti menopause gue juga bisa di-delay dong. Ya. Jadi salah banget. Ada terapinya nggak, Dok, untuk menunda menopause atau misalnya udah menopause bisa nggak dibikin nggak jadi menopause gitu? Nah, gitu. Menopause itu sendiri sebenarnya bukan penyakit. Artinya setiap perempuan pasti akan mengalami namanya menopause. Hai guys, kali ini nih kita mau bahas hal yang lumayan ditakutin dan dikhawatirkan oleh para wanita, terutama wanita yang usia-usia udah mendekati 40-an ke atas. Karena kita mau ngebahas soal permenopause-menopausan. Tuh kan. Jadi penasaran banget nih, menopause ini tuh bisa nggak sih langsung tiba-tiba menopause atau ada gejalanya dulu, ada fasenya dulu, apa gimana tuh, Dok? Oke, jadi memang nggak ada tuh yang tiba-tiba langsung perempuan nih langsung menopause. Langsung berhenti haid. Langsung berhenti haid. Jadi sebenarnya kalau nama-namanya ada tuh fase-fasenya. Ada namanya fasenya premenopause dulu. Oke. Setelah premenopause ada lagi masuk fase perimenopause. Dari perimenopause baru jadi menopause. Gitu tuh, jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba orang jadi menopause. Sementara dari premenopause sampai nanti nih jadi ke menopause itu jaraknya butuh waktunya bisa 20, 30 tahun, bisa 40 tahun. Tergantung individu masing-masing. Jadi artinya nggak sama. Berarti misalnya menopause di usia 50 tahunan, oke? Berarti premenopause itu sudah terjadi di usia 20 tahunan, Dok? Iya, bisa. Nah, anak-anak 20 tahunan ini kan nggak nyadar ya, nggak tahu karena merasanya kita masih muda, masih jauh nih dari menopause. Kita mikirnya menopause tuh orang tua lah, gitu kan? Ternyata premenopause itu sudah gejalanya udah ada di usia 20-an, tapi kita nggak sadar ya. Nah, itu gejalanya apa aja supaya kita sadar nih? Oke, jadi memang gejalanya kalau masuk di premenopause itu belum ada gejala yang sangat khas banget, kayak misalnya haidnya sih masih teratur gitu, karena si fungsi si ovarium atau indung telur ya, si pabrik hormon si perempuan nih, pabrik hormon reproduksinya itu masih oke gitu. Cuman udah mulai tuh yang kok yang tadinya dia haidnya seminggu, lamanya seminggu, terus darahnya yang sehari dia bisa ganti padnya bisa 5 kali, 6 kali. Nih kok tiba-tiba cuman 3 hari haidnya. Sementara dia masih teratur nih tiap bulan. Terus ganti padnya yang tadinya bisa 5 kali, 6 kali, ini cuma sekali doang. Jadi mulai sedikit tuh yang kayak gitu tuh. Tapi kalau misalnya dari awal dia haid memang siklusnya memang cuma 3 hari gitu gimana? Sebenarnya yang nggak normal juga, karena yang menstruasi yang normal itu adalah di mana dia selain tiap bulan datang, jumlah darahnya itu kurang lebih kan itu sekitar 30 mili atau 30 cc itu ya. Jadi kalau dia sehari itu minimal ganti pad itu antara 5 sampai 6 kali ganti padnya si pembalutnya ya. Terus nanti lama dia menstruasi itu biasanya kalau yang normal itu 5 sampai 7 hari. Itu 5 sampai 7 hari itu banyak terus atau? Oh enggak banyak juga terus. Cuman biasanya awal-awal biasanya cuma ada yang sedikit dulu. Cuman biasanya hari keduanya itu udah cukup banyak tuh. Itu pun juga nggak boleh juga lebih dari sampai 100 mili per hari, yang sampai terjadi bleeding itu gak ada lain lagi tuh, sebaiknya agak diperiksa. Jadi seperti itu. Salah satunya adalah mensnya itu mulai berkurang. Mulai berkurang, tapi dia tetap nih, karena dia nggak menyadari. Besoknya sih masih teratur datang lagi. Cuman udah mulai tuh jumlahnya yang berkurang, lamanya berkurang. Nah gitu tuh. Sama nanti gini, biasanya hormon si reproduksi udah mulai agak nggak stabil. Kok gampang banget dia jadi gemuk. Kayak gitu-gitu tuh. Atau terus ada kadang mulai jerawatan. Jadi kan masih kayak gitu-gitu tuh. Iya, tapi kan itu bukannya hormon yang
yang biasa ya, maksudnya yang kita tahu makanya itu kan nggak disadari tuh. Iya. Apalagi sekarang nih, sekarang nih banyak banget karena tadi tuh hal-hal tadi nggak diperhatiin, sering terjadi yang namanya menopause dini. Nah itu aku juga sering dengar. Menopause Sekarang dini. tuh kayak aku lebih sering dengar orang menopause dini. Jadi kayak baru umur 40 something tiba-tiba Ya. udah menopause. Bahkan aku pernah dengar ada yang masih umur 27 tahun udah menopause. 30 tahun menopause. Nah itu sebabnya apa sih, Dok? Nah jadi gini, menopause dini ya, itu sebenarnya ada beberapa penyebabnya. Ada yang namanya penyebabnya karena suatu penyakit. Misalnya, taunya dia kena cancer nih, terus harus pengobatan dengan kemoterapi. Tuh kena tuh si organ reproduksinya karena si kemonya, karena obat-obatan, jadi berfungsi si ovariumnya jadi stop. Atau misalnya ibu-ibu yang misalnya kena miom atau adenomiosis, terpaksa harus diangkat misalnya si rahimnya, itu terjadi menopause dini. Itu artinya kan karena dirangsang, diindus adanya penyakit ataupun karena operasi. Tapi kalau yang sekarang terjadi menopause dini itu dia nggak ada kena pakai obat kemo, nggak apa. Terus kok kenapa nih baru umur 30 tahun ada yang terus taunya udah kena menopause dini. Itu lebih penyebabnya karena gaya hidup, lifestyle. Lifestyle-nya apa, Dok? Lifestyle-nya gini, berat badan ya. Berat badannya biasanya nggak terkendali tuh. Ya gemuk lah. Biasanya tuh karena estrogen yang terlalu dominan. Jadi kalau orang gemuk itu karena lemaknya banyak, kan tuh timbunan lemak tuh. Timbunan lemak itu estrogen yang pasti dominan, banyak. Dengan estrogennya dominan, si progesteron, perempuan tuh hormon estrogen sama hormon progesteron tuh harus seimbang. Nah dengan dia gemuk, karena yang si estrogennya lebih dominan, ketekan nih si hormon progesteronnya. Yang lama-lama itu haidnya nggak teratur, jumlahnya nggak banyak jadinya. Ditambah lagi misalnya dengan gaya hidupnya, misalnya tadi tuh dietnya, ditambah olahraganya nggak ada, merokok, alkohol, udah tambah cepat. Dan paling penting lagi apa? Sekarang orang siapa sih nggak punya stres? Ada stres kan? Stres yang nggak terkendali itu yang bikin cepat juga terjadi menopause dini. Jadi kalau misalnya yang nggak obesitas, yang maksudnya berat badan stabil, ada juga loh, Dok, yang tiba-tiba jadi dia menopause dini. Ya itu apa? Makanan apa yang menyebabkan mempercepat dan memperlambat? Nah, gitu kan. Oke, jadi kalau tadi Risma bilang ada orang yang berat badannya ideal, artinya terus kok tiba-tiba dia jadi menopause juga gitu. Itu kenapa tuh? Paling sering karena itu tadi stres ya, stres yang berlebihan artinya nggak terkendali. Karena apa? Ada namanya hormon stres yang kortisol itu. Itu dengan hormon kortisol yang terus dirangsang, dia stres yang misalnya nih kematian anak atau suami orang dicintai atau apalah gitu ya, stresnya nggak terkendali segala macam itu tuh. Jadi dirangsang terus hormon kortisolnya, terus jadi dia depresi, terjadilah menopause dini. Karena dia mengganggu mulai dari hipotalamusnya sampai ke fungsi organ reproduksi si ovariumnya, gitu. Tadi tuh kalau nanya tadi apa, bisa nggak ditunda gitu? Nah itu, jadi pengennya kan kita menunda. Kalau bisa sampai umur 60 tahun, 70 tahun tuh baru menopause gitu ya kan, kalau bisa. Gitu. Benar-benar. Nah kira-kira nih sebelum kita bahas yang bagaimana cara menundanya. Aku pengen tahu rata-rata orang Indonesia menopause itu di usia berapa? Benar-benar, bagus banget tuh. Jadi emang kalau di kita menopause itu rata-rata terakhir dari Departemen Kesehatan RI ya, itu antara 48 sampai 52 tahun. Oh, muda terjadi ya, Dok? menopause ya. Muda. Antara itu dari grafiknya ya. Tapi juga tergantung karena menopause itu nggak semua individu sama. Iya. Tergantung tadi tuh gaya hidupnya. Iya. Kalau gaya hidupnya dia hidup sehat, stres terkendali, pokoknya baiklah gitu ini ya. Terus faktor-faktor resikonya dihindari, bisa tuh. Bisa 55, bisa 60 malah kayak gitu. Karena kan kalau di luar negeri aku baca-baca di Eropa gitu-gitu kan usia menopause tuh 60 ke atas rata-rata.
Itu kenapa Bahkan gitu ya? iya makanya ada juga yang di Jepang usia 70 tahun ya kan. Itu apa yang membedakan gitu loh dok? Nah sebenarnya kan nggak juga ujuk-ujuk, makanya dari kita nih itu kalau kita lihat kenapa di luar negeri itu malah lebih menopausnya jauh lebih panjang gitu ya, baru kena menopause. Jadi balik lagi tuh gimana dia bisa maintain ya, mulai dari tadi tuh dietnya, olahraganya, kemudian stresnya, sama faktor-faktor penyebab lainnya kayak yang tadi tuh menghindari rokok apa segala macam. Cuman memang genetik juga penting di sini. Kenapa tadi tuh di Eropa, di Amerika dia bisa lebih panjang gitu. Oh jadi, nah cara mengatasinya. Ya menghambat nih. Mundurin menopausnya. Ya. Jadi sebenarnya gini. Gaya hidup apa makanan misalnya harus banyak makan apa atau nggak boleh banyak makan apa gitu selain tadi kayak rokok, alkohol gitu ya. Jadi kalau artinya bisa nggak nih si menopause ditunda? Iya. Bisa banget. Karena gini, kenapa sih ada juga yang nanya, udah biarin aja itu dok, namanya menopause kan satu keadaan alami nih, perempuan pasti akan ngalamin, ngapain harus ditunda-tunda. Jadi gini, kenapa kalau emang bisa ditunda ya ditunda? Karena gini, kalau perempuan itu udah masuk namanya fase menopause, artinya apa? Fungsi si reproduksi, artinya aging dari si ovarium itu udah berhenti tuh. Artinya penuaan pertama nih perempuan terjadi itu pada si ovarium, indung telur yang menghasilkan hormon itu. Sementara kalau ini bisa ditunda, karena kalau dia udah nggak berfungsi, itu badan tuh nggak enak banget. Artinya kualitas hidup tuh pasti menurun. Baik itu misalnya dia konsentrasi bekerjanya berkurang. Belum lagi yang namanya mood swing. Mood swing itu yang dia kenapa sih tiba-tiba baperan. Kemudian kok juga artinya kalau misalnya ada anak nih, anak kena marah mulu, pasangan dimarah-marahin mulu, yang hal-hal sepele ini. Terus yang paling mengerikan lagi yang resikonya nanti yang serangan jantung, nanti osteoporosis yang apa namanya tulangnya rapuh. Jadi sementara kalau misalnya efeknya banyak ya. Banyak banget. Malah ada yang efeknya kadang nggak disadari. Yang tadi tuh misalnya yang baru masuk premenopause misalnya, dia yang dilihat padahal kayaknya masih oke-oke aja. Cuman dia mulai tuh gejalanya yang kok gue sering sakit kepala juga nih, yang artinya dilihat penyebab lainnya nggak ada. Artinya nggak lagi batuk pilek, kok gampang banget sakit kepala, gampang banget kok tulangnya ngilu-ngilu. Itu bisa tuh salah satu gejala yang mulai artinya hormon reproduksinya yang terganggu gitu. Jadi kalau emang bisa ditunda, bagus banget ditunda. Nah, gimana nih caranya? Yang paling pertama adalah caranya kita akan lebih tahu banget, oh ini masuk nggak nih fase ke tadi itu premenopause, perimenopause, ke menopause. Enak sih diperiksa tuh namanya hormon reproduksinya. Diperiksa hormon reproduksinya. Artinya darah nih, dari darah diambil darahnya, dan darahnya ini harusnya diambilnya benar-benar pada pagi hari. Jadi kalau bisa jangan di atas jam 9 darahnya diperiksa, diambilnya juga. Terus harus puasa. Jadi kadang suka ada beberapa, malah ada dokternya nggak ngasih tahu ke pasiennya, main diambil darahnya kapan aja, terus juga nggak disuruh puasa. Jadi yang idealnya itu harus puasa minimal 8-10 jam. Artinya minum putih boleh, nanti jangan nggak boleh pakai gula gitu-gitu ya. Diambil darahnya di pagi hari, terus dilihat tuh. Nah nanti kelihatan tuh gimana hormon reproduksinya. Ya udah tinggal diperbaiki. Oh ternyata jadi kalau pada menopause itu yang banyak, bukan banyak, rata-rata kan turun tuh hormonnya. Tapi ada tuh pada menopause yang hormonnya malah naik. Itu yang FSH. Dia normalnya di 35 mili. Oh tiba-tiba kok udah mulai naik nih hampir ke 35. Jangan sampai itu. Itu gimana caranya harus diturunin. Atau kan misalnya, jadi pokoknya kalau hormonnya nggak stabil ya, nggak stabil. Pokoknya udah nggak sesuai dari ini. Nggak sesuai ini, berarti itu tanda-tanda tuh. Udah mulai, itu harus segera diperbaiki. Artinya gimana caranya? Ya dokter bisa ngasih tuh obat hormon. Selain nanti yang paling penting apa? Ya gaya hidup deh. Dari makanan. Makanan yang apa nih? Artinya hindari karbohidrat yang berlebihan. Itu kan yang ditakuti kan kalau karbo tuh gulanya. Gulanya itu apalagi ya paling terutama penting makanan gula juga ya, manis-manis. Gula juga, ya manis-manis kan.
kemudian kendali stres. Semua orang pasti punya stres. Cuma gimana caranya stresnya bisa terkendali. Kemudian juga exercise, Ya, olahraga. Tapi aku pernah dengar juga orang yang olahraga berlebihan, Wah, cakep. ya kan, atlet-atlet Wah, atau bener-bener. apa, itu malah berhenti mensnya. Betul. Itu bagus banget. Jadi ada yang salah kaprah tuh. Wah, orang mikirnya gue dengan olahraga gue jadi sehat dong. Ya. Terus nanti menopause gue juga bisa di-delay dong. Ya. Jadi salah banget. Nah, Jadi kalau olahraga pada perempuan nih khusus ya, pada olahraga yang terlalu berlebihan itu justru akan menyebabkan menopause dini. nah loh. Gimana ceritanya? Kok bisa nih orang yang olahraga yang berlebihan bisa terjadi menopause dini? Bisa karena gini, dengan olahraga yang terlalu berlebihan itu kan badannya dibikin stres tuh. Oh iya. Stres semua badannya stres tuh. Iya. Akibatnya apa? Si hormon stres tadi yang si kortisolnya kan terproduksi terus. Itu yang lama-lama mengakibatkan mengganggu ke fungsi organ si ovarium, induk telur tadi yang menghasilkan hormon estrogen, progesteron. Sehingga tertekan itu tuh. Jadi tuh jadi menopause dini, jadinya malah gara-gara tadi stres badannya dipaksa untuk olahraga yang terlalu berlebihan. Makanya semua itu emang nggak boleh berlebihan. Betul. Itu udah jelas. Ada ya. porsinya banget Iya. harus ada. Jadi olahraga ya secukupnya, nggak usah maksain badan. Diet juga secukupnya. Ya, Jadi kalau kita terlalu diet juga nggak iya, bagus benar. ya kan. Terlalu, maksudnya berat badannya bukan hanya kurus sekali atau gemuk sekali kan. Kan itu pengaruh hormon. Pengaruh hormon kan. Jadi harus Kurus stabil. banget nanti juga hormon reproduksinya terganggu. Sama yang gemuk kan juga. Kalau yang kurus banget nanti hormon estrogennya rendah, tapi progesteronnya tinggi. Iya. Sementara kalau yang gemuk hormon estrogennya yang tinggi, progesteronnya rendah. Karena kalau yang gemuk timbunan lemak nih, Iya. lemak akan banyak tuh estrogennya. Sementara yang kurus nggak ada lemak, Kurang. estrogennya rendah, cuman progesteronnya naik. Pokoknya jadinya harus nggak- stabil, iya, harus nggak ideal. seimbang. Kalau penggunaan kontrasepsi Oke. itu bisa pengaruh nggak dok sama? Oke, jadi kontrasepsi pasti maksudnya kontrasepsi yang hormon ya. Oh, kontrasepsi itu macam-macam ya? Macam-macam. Jadi Nanti- kapan-kapan nanti kita kita bahas. Jadi kalau yang masuk ke sini adalah kontrasepsi yang hormon. Kayak? Kontrasepsi hormon itu kan pasti isinya ada estrogen sama progesteron. Kayak misalnya kalau kontrasepsi hormon tuh ada yang suntik. Oh, Suntik itu pun ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Terus ada lagi yang hormon itu pil, oh iya iya. ya kan? Iya. Ada lagi yang implan, yang Oh. dimasukin ke dalam sini. Itu juga hormon. Oh, Ada lagi yang hormon apa yang spiral, ada yang buatan dari Jerman. Yang kalau yang biasa yang beredar di kita tuh yang artinya harganya nggak sampai mahal 2 juta sampai 3 jutaan. Itu yang spiral yang biasa, itu nggak pakai hormon. Ini ada yang spiral tapi pakai hormon. kenapa itu begitu? Itu biasanya dipakai untuk spiral pada ibu-ibu yang punya keluhan misalnya gini. Misalnya ada miom. Oh, Biasanya dipakai tuh spiral itu. Yang spiral yang ada hormonnya. Atau yang ibu-ibu misalnya gini. Kok darah haidnya panjang banget. Jadi misalnya setiap haid bisa sampai 2 minggu sampai 3 minggu. oh, Nah, bisa tuh pakai yang spiral yang ada hormonnya. Atau misalnya pada ibu-ibu misalnya suaminya ini kerjanya di luar kota misalnya. Jadi ketemunya bisa artinya itu kadang pas dia ketemu taunya istrinya lagi mens. Kan gitu kan? Iya. Gak bisa dong berhubungan. Iya. Jadi biasanya saya kasih juga yang itu tuh. Karena biasanya kalau pakai yang spiral yang pakai ada hormonnya, biasanya nggak mens atau paling sedikit doang gitu. oh, kalau yang Itu spiral ngebantu. yang ada hormonnya itu bikin jadi nggak mens Mens. atau sedikit? Atau cuma sedikit banget. Oh, gitu. Karena isinya progesteron tuh. Oh, Itu ininya. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya, kalau orang-orang yang pakai KB itu bisa mempengaruhi ke menopause nggak? Sebenarnya bisa. Apalagi yang penting gini, pil atau suntik, pokoknya yang hormon nih, si kontrasepsi itu penggunaannya harus dengan waktu yang benar, yang tepat gitu. Misalnya maksudnya gimana? Kayak pil KB nih, kapan yang bagusnya tuh minum pil KB? Pas pada waktu haid. Jadi pas pada waktu haid, biasanya hari kedua atau hari ketiga. Terus minumnya misalnya pil yang isinya 21 tablet. Itu minumnya harus dengan jam yang sama. Misalnya gini, minumnya malam nih jam Jam 7 malam 9, iya. atau jam 8 malam.
itu harus terus diminum jam 8 malam, nggak boleh lupa. Kenapa ya dok? Kalau misalnya hari ini jam 7, besok jam 8 gitu, efeknya apa tuh? Efeknya, karena ini kan hormon. Kerjanya si hormon itu harus, dia ada waktunya tuh. Justru jadi berantakan kalau misalnya biasanya jam 7 malam. Dia nggak minum nih, nanti minumnya jam 7 pagi. Si hormon yang tadi yang mau Enggak, kalau lewat-lewat dikit lah gitu. Kalau lewat dikit nggak lebih dari 1 jam itu masih oke. Oh, oke. Tapi kalau sampai udah berjam-jam gitu, udah jadi berantakan malah haidnya, malah nanti kok jadi haidnya kok bisa 2 kali dalam sebulan, atau kok jadi bleeding, berdarah banyak. Karena tadi yang tujuannya untuk supaya hormonnya stabil, malah jadi ngaco. Jadi kalau tadi tuh, misalnya suntik yang 3 bulan, itu kadang suka main nyuntik, nah asal aja nih. Sekarang mau suntik deh, ganti suntik. Yang tadi baru pil, main suntik aja. Nanti 3 bulan lagi. Misalnya kalau yang 3 bulan, itu benar-benar hitungannya 3 bulan. Kalau yang sebulannya, ada yang sebulan kan dalam sebulan tuh isinya misalnya cuma 30 hari. Atau misalnya ada yang 31 hari. Itu benar hitungannya misalnya 3 bulan, itu benar-benar 4 minggu kali 3. Jangan, ini sekarang bulan Januari, Februari, Maret, jadi nanti Maretnya nggak bisa bukan bulan. hitungnya per bulan. Jadi 12 minggu. 12 minggu, benar. Begitu juga yang misalnya suntiknya yang per 1 bulan. Ya, bukan per 1 bulan, tapi 4 minggu. Nah, itu akan bagus banget siklusnya, haidnya jadi teratur. Terus nanti bisa tuh, karena si hormonnya dibikin stabil. Nah, bisa tuh dia jadi lebih baik nanti ke depannya. Berarti jadi penggunaan kontrasepsi yang hormonal itu malah menunda. Bisa menunda kalau dia pemakaiannya benar ya. Pemakaiannya benar. Tapi kalau bukannya malah bikin maju ya? Enggak, malah menunda. Malah bagus dong berarti. Bukan menunda menopause kan? Iya. Benar bisa. Jadi artinya kan dia ini terus tuh, hormonnya dibikin stabil terus tuh. Bagus dong ya dok. Nah, bagus. Cuman artinya penggunaan obat-obat hormonal kayak gitu, itu harus tetap dikonsultasikan dulu ke dokter. Ya, karena gini, kenapa gitu? Karena gini, ada beberapa orang perempuan yang ternyata dia kontraindikasi, nggak boleh pakai obat hormon. Contohnya apa? Orang yang udah obes. Iya. Obesitas. Orang yang punya riwayat kanker payudara, tumor payudara, orang yang ada hipertensi, darah tinggi, itu yang mutlak, artinya sebaiknya itu dihindari penggunaan obat-obat hormonal. Tapi ada nggak kontrasepsi yang justru malah bikin majuin menopause-nya, bikin jadi menopause dini? Kalau sebenarnya bukan secara langsungnya. Artinya kalau penggunaannya nggak sesuai. Kan jadi yang tadinya niatnya mau dibikin stabil malah jadi berantakan. Nah, jadi berantakan. Tiba-tiba kok si hormon ininya lebih tinggi malah jadinya si estrogennya. Atau si progesteronnya lebih tinggi. Sama halnya gini. Sekarang kan lagi musim orang pergi umroh nih. Kan lagi enak nih. Di bulan-bulan kayak gini nih kan dingin di sana ya. Banyak pasien-pasien yang datang untuk menunda haid. Karena dia mau ibadah kan. Nah itu juga nggak bisa tuh. Tiba-tiba banyak tuh, tiba-tiba datang ke tempat saya, sementara besok dia berangkat. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba menunda haid gitu ya. Jadi ada prosesnya dulu, minimal 10 atau 7 hari lah sebelum dia berangkat. Sama dilihat tuh jadwal haidnya, dia masuk siklus yang berapa hari nih. Jadi diatur tuh nanti sama dokter yang lain ditunda nih. Jadi mulai minum obatnya dari sini gitu. Itu tuh. Kalau hubungan seks dok, pengaruh nggak? Jadi gini, pengaruh secara langsungnya enggak. Cuman hubungan seks itu adalah salah satu parameter kita sehat. Jadi jangan gini, kadang orang-orang yang udah menopause misalnya, umur udah 60, atau mendekati 60, udah dok saya udah. Misalnya saya tanya nih, masih ada hubungan seks? Udah dok kalau udah umur segini udah nggak perlu lah gitu. Itu salah banget. Jadi sebaiknya tetap seks itu adalah salah satu parameter sehat. Jadi kalau tadi nih hubungan sama menopause gimana nih? Dengan dia kalau misalnya hubungan seksnya tetap terjaga, artinya dari mudanya nih, terjaga, stabil segala macam. Pasti dong, karena artinya gini, hormon seks itu berhubungan langsung dengan hormon reproduksi. Nah itu kalau nanti
seksnya juga teratur bagus, hormon reproduksinya juga jadi ikut baik. Jadi menopause juga bisa jadi lebih di-delay, jadi bisa ditunda. Gitu. Ada hubungannya. Gitu. Nah, terus kalau yang janda-janda kayak saya gimana nih? Sebenarnya kan juga gini, makanya artinya kan juga nggak dari hormon seks gini. Apalagi kalau misalnya Tunggu. Nih, bentar. Nah, Ini misalnya kayak janda kayak aku nih. Terus lama nih menjanda nih ya. Kita nggak hubungan seks nih bertahun-tahun. Pengaruh nggak bisa jadi menopause dini? Ya bisa. Oh my god, oh gitu. Bisa. Oke. Apalagi misalnya taunya dia ya itu tadi tuh nggak jaga badan. Tapi bisa nggak dok kalau misalnya tidak hubungan seks tapi sendiri gitu? Ya bisa. Nah itu bisa. sama? Betul, sama aja kan gini. Makanya itu akan beda banget perempuan sama laki-laki. Kalau laki-laki sebenarnya kan ada juga fase yang namanya andropause. Kalau perempuan tadi kan menopause nih. Iya. Laki-laki andropause. Oh ada juga laki-laki menopause. Jadi jangan sok jago tuh laki-laki. Ada dia. Okay. Kata dia gue nggak ada matinya kan gitu kan. Iya. Sebenarnya nggak ada. Apalagi sekarang juga terjadi tuh andropause dini. Jadi nanti kalau ketemu laki-laki baru umur 40 sekian terus tiba-tiba baperan. Perutnya buncit banget, udah masuk tuh andropause dini. Pasti mau andropause nih lagi. Jadi tadi makanya balik lagi kalau yang laki-laki kan harus ada yang dikeluarin. Iya. Harus dia kalau nggak ini mimpi kan? Kalau nggak kan mimpi. Iya. Beda sama perempuan. Perempuan artinya gitu kalau dia nggak perlu. Emang kalau dia misalnya kayak Risma nih janda, ya kan nggak perlu juga. Oh gue harus ada seks nih, ya nggak juga begitu kan gitu. Ya kalau perempuan nggak perlu ada yang dikeluarin. Cuman dengan dia gimana nih biar hormon reproduksi tetap baik. Ya itu tadi. Misalnya menjaga badan tadi, stresnya, olahraganya. Udah, itu juga bisa memperbaiki. Kalau misalnya emang udah artinya hormon seks itu kalau pada perempuan dia bisa banget artinya dijaga ya. Apalagi kalau ditambah dengan ya balik lagi sih sebenarnya balik lagi keimanan nanti. Iya, tapi kalau yang pada punya suami, kalau suami yang ngajakin nggak boleh males-males ya dok ya. Oh itu ibadah. Iya, itu selain ibadah, udah gitu juga itu buat sehat. Menunda menopause juga. Karena katanya kalau udah menopause kan katanya hubungan seks jadi nggak enak, kering apa gitu kan dok. Betul. Itu kan justru yang paling ditakutin perempuan kan. Benar. Itu yang paling terus udah gitu jadi nggak libido juga jadi turun. Itu salah satu gejala-gejala yang dibilang masuk ke perimenopause. Itu gejalanya banyak bisa sampai 45 sampai 50-an deh. Ya tadi tuh libidonya mulai turun terus dia bilang udahlah karena gue udah tua. Ya enggak dong. Iya. Dibenerin terus mulai kalau berhubungan sakit kalau bahasa kedokterannya namanya dyspareunia tulisannya. Jadi kalau berhubungan sakit. Kenapa sakit? Karena kering tadi. Kering. Karena si hormon estrogennya udah jauh turun. Yang dinding vaginanya kalau misalnya foreplay di kita udah basah. Ini jadi, karena faktor umur udah estrogennya turun. Jadi kering. Makanya butuh banget kalau misalnya berhubungan kayak gitu jangan malu-malu. Pakai krimnya. Pakai krim? Pakai krim. Ada krim? Ada krimnya. Ada krimnya. Jadi tujuannya karena kalau berhubungan itu sakit nanti lecet, luka, infeksi jadinya. Jadi ada krimnya ada yang krim yang isinya ada estrogennya, ada hormon estrogennya dikasih pelumas. Jadi biar ya nggak sakit. Itu sebelum menopause tuh padahal. Ya, belum sampai menopause. Itu kenapa udah sih gejalanya. Kenapa kering tuh kan nggak nafsu atau gimana? Enggak, karena tadi tuh mulai hormon estrogennya. Walaupun nafsu bisa jadi kering itu? Bisa kering. Karena tadi tuh hormon estrogennya udah mulai turun. Jadi bisa diperbaiki. Jadi jangan didiemin. Apalagi nanti udah males deh berhubungan. Kadang kan ini perempuan tahu, dia karena kewajiban gua deh. Karena suami minta, ya udah deh. Ya udah yang penting kelar gitu ya. Itu nggak bener juga. Jadi kalau namanya hubungan seks itu benar-benar dua-duanya harus menikmati. Iya. Nah itu baru sehat. Nah ada terapinya dok untuk menunda menopause atau misalnya udah menopause bisa nggak dibikin nggak jadi menopause gitu? Nah, gitu. Jadi gini, kalau ada terapinya ada. Tapi kalau tadi yang pertanyaan kedua, kalau orang udah menopause, bisa nggak kita bikin jadi nggak menopause? Sebenarnya gini, menopause itu sendiri sebenarnya bukan penyakit. Artinya setiap perempuan pasti akan mengalami namanya menopause. Cuman
Yang kita bahas itu kan gimana caranya menopause itu jangan sampai terjadi pada menopause yang dini. Iya. Kan gitu. Sekarang kalau misalnya menopause udah terjadi nih, terus mau dibikin nggak boleh juga. Sekarang gimana caranya yang orang udah menopause tadi, makanya tadi diperiksa dengan si laboratorium darahnya, jangan sampai si estrogen, progesteronnya tuh jauh turun bebas, terjun bebas lah gitu ya. Karena tadi tuh ditakutin resikonya kena serangan jantung, osteoporosis. Jadi bukan berarti disuruh jadi dia mens lagi tiap bulan. Enggak, cuman dibikin si hormon tadi jangan terlalu jatuh turun. Jadi dia bisa hidup dengan berkualitas pada masa menopause-nya. Artinya dengan gembira, hubungan suami istri waktu intercourse-nya tetap enak, aman. Bisa basah? Bisa kalau udah dong. menopause? Bisa. Artinya nggak sakit gitu. Nggak sakit terus bahasanya ya mungkin ya nggak sama bahasa kayak waktu dia masih muda ya. Cuman itu ada perlu bantuan krim itu nggak ada masalah. Oh kalau Itu udah dia. yang terjun bebas itu benar-benar nggak ada hasil. Udah nggak ada sama sekali deh. Namanya hormon seks, hormon reproduksinya itu udah habis udah turun. Jadi gimana caranya itu yang kita bikin tetap baik gitu ya, stabil. Terus pengobatannya apa nih? Pengobatannya kalau yang misalnya untuk mendelay nih ya, itu tadi selain yang awal pengobatan itu yang pasti dengan hormon. Hormonnya hormon reproduksi, nanti diganti dengan bentuknya sekarang ada yang krim, pakai krim. Apa yang pakai krim? Si yang perempuan ya di kulit nih. Di kulit sini ya? Iya, ditaruh sedikit, ada dosisnya berapa, ditaruh di sini artinya di daerah yang nggak berbulu. Yang nggak ada tubuh bulu. Kalau buluan semua gimana dong? Kan ada kan perempuan yang buluan semua tuh. Ada, cuma biasanya kan dari sini jarang nih. Bulunya biasanya di sini nih, di tapak. Ya, jadi bulu naruhnya halus aja gitu ya. naruhnya di sini terus diginiin aja. Oh gitu. Udah, atau dilipat paha. Oh udah tuh cuman gitu doang. Iya gitu aja, cuman dipakainya karena ini hormon. Dipakainya harus dengan waktu yang sama. Terus juga nggak boleh lupa. Terus dosisnya harus sesuai. Dia ada dosisnya. Repot juga ya dok? Sebenarnya sih nggak repot kalau emang dia udah terbiasa, udah tuh. Masalahnya kan waktu yang samanya itu. Reminder. Lupa. Jadi gini, cari gampangnya misalnya udah di rumah yang udah santai misalnya jam 9 malam. Ya udah jam 9 malam. Kalau teratur, kalau kayak saya. Nah, itu dia. Ya kan, Terpaksa kayak deh. karena ini jam 9 malam masih Masih di luar. dicari kerja ya, masih di masih tempat kerjaan iya, ya. masih syuting, Masih kadang-kadang syuting, jam ya. berapa kayak gitu. Ya itu tadi makanya harus dicari benar-benar karena nih kalau namanya hormon nggak bisa sembarangan terus waktunya harus dengan waktu yang tepat sama. Mending kalau jam 9 malamnya di luar lagi ngapa-ngapain. Misalnya lagi nunggu. Kalau kita lagi take, lagi iya, syuting. benar. Pas jam 9 malam. Sorry, gue harus minum obat dulu atau ya gitu jadi. Iya kan repot kan. Ntar neng tanggung kan gitu. Iya. Tanggung nih lagi. Tapi lagi kalau kayak sampai cuman lebih dari satu jam gitu nggak masalah. Oh. Yang penting jangan lebih 2 atau 3 jam sampai lupa gitu ya. Itu sebaiknya jangan, malah nggak berantakan nantinya. Gitu. Jadi salah satu kalau terapi obatnya terapi dengan hormon. Tapi terapi hormon ini sendiri nggak bisa sembarangan. Jadi harus dikonsultasiin ke dokternya. Terus memang harus dilihat dulu nilai hormon yang ada di badan kita. Nah. Diperiksa. Nah, untuk periksa hormon tadi, baiknya di usia berapa? Benar. Jadi itu keren tuh pertanyaannya. Karena tujuannya untuk maksudnya selain sehat juga buat goalnya mau mendelay si menopause kan. Yeah. Kapan nih yang terbaiknya? Bagusnya pada masuk usia di 40 tahun. Aku dong sekarang. Nah, cek. Oh iya, oke. Cek banget. Nah tadi tuh periksanya benar-benar harus di pagi hari, pakai puasa. Terus pada waktu menstruasi periksanya. Oh pas lagi menstruasi. Nah, Lagi umur-umur banyak-banyaknya tuh. Enggak lagi banyak, hari kedua kek, hari ketiga kek gitu. Tapi aku gak tentu dong, kadang hari kedua tuh banyak masih. Ya udah pokoknya udah tahu nih. Nih gue mens nih. Hari pertama nih. Ya udah ambil aja hari keduanya atau hari ketiganya. Masalahnya kalau aku nih pribadi, kalau aku haid itu, kadang hari pertama itu masih flag, kadang-kadang Oke, langsung iya. banyak. Langsung banyak. Nah, kalau proses banyaknya darah keluar itu, aku tuh bisa sampai hari kelima tuh masih banyak. Banyak. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Yang penting. Jadi itu kapan kalau aku tuh mesti ini? Ya udah hari kedua kek atau hari ketiga. Oh nggak apa-apa tuh lagi banyak. Nggak apa-apa. Oh. Justru tujuannya gini. Nanti waktu diperiksa darah itu kan ditulis tuh saya lagi menstruasi. Nanti kasih tahu sama dokternya. Dok saya waktu itu lagi hari kedua atau hari ketiga. Jadi dokternya tahu nih. Oh pada waktu
fase ini nih dia diambil. Jadi nanti waktu nilai ininya keluar hasil laboratoriumnya itu jelas ketahuan. Oh nih gila nih. Oh ternyata estrogennya turunnya cuma sedikit nih. Oh progesteronnya ternyata lebih banyak. Kan nggak balance juga tuh. Iya. Ya udah tinggal diperbaiki. Jadi nanti tetap bagus. Jadi itu tuh obatnya cuma si krim itu? Ada atau krim, macam-macam? ada yang pil. Tergantung mana yang mau nanti. Oh gitu. Jadi agak kaget juga nih dok dengar penjelasan ini tuh agak kaget karena ternyata mulai dari usia 20-30 tahun itu udah masuk premenopause. Karena itu tadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk. Prosesnya sampai itu bisa ada yang 20 tahun. Jujur sih mau ngecek ini deg-degan juga sih dok. Iya dong pasti kan deg-degan lah kita taunya udah gimana gitu ya. Taunya tiba-tiba. Karena buat aku pribadi juga itu lumayan mengerikan tuh kata-kata menopause itu. Ya. Karena kan efeknya banyak tuh. Karena bukan ngerasa cuman kayaknya gue udah jadi tua terus udah gitu maksudnya. kayak udah nggak menarik lagi kayak gitu. Terus udah gitu apalagi tadi dengar bisa osteoporosis, bisa ke jantung dan lain-lain. Itu kan lebih ngeri lagi malahan. Gitu. Apalagi semenjak waktu kita kena zaman pandemi ya. Hah? Pandemi kan orang stres semua tuh. Oh untung saya enggak. Terus itu termasuk yang agak lain nih. Iya, enggak tuh saya enggak stres, santai aja. Banyak pasien-pasien saya datang itu yang kayak gitu tuh, datangnya dengan dok kok haid saya 2 bulan ini enggak datang. Mereka itu kenapa stres ya dok? Stres itu kenapa sebabnya? Iya, mungkin banyak ya tiba-tiba mungkin suaminya hilang pekerjaan. Terus tiba-tiba yang punya anak kecil yang biasanya sekolah yang ngurusin, ini emaknya ngurusin nge-PR kan dulu kan gitu kan? Karena online semua kan? Iya, tapi saya happy malah. Makanya agak lain makanya. Sebenarnya ibu-ibu yang di sana itu pada stres. Iya, anaknya kamu udah mau sekolah kan gitu kan? Karena dia ngerasa sekolah jadinya ibunya juga lagi kan? Iya, tapi saya malah seneng loh. Kayak anak di rumah, jadi saya bisa tahu ya? Tahu pelajarannya, dia sambil Zoom, bisa dengerin, ini yang dipelajarin. Kalau gitu ini yang dari 1.000 satu yang kayak gitu. Jadi lebih banyak quality time sama anak. Iya, sampai saya dalam hati, kalau bisa online aja terus dong. Saya bisa bawa kemana-mana. Kalau ini enggak, banyak stres, banyak banget stres. Nah, berarti stres itu nomor 1 Apalagi juga. stres ngeliat penyakitnya kan, dulu kan karena informasinya masih terbatas tentang COVID kan. Jadi itu yang bikin stres. Dulu kan kayak orang kena COVID itu kayak penyakit kutukan lah. Iya. Nah, gitu kan. Saya nggak stres juga. Nah itu nggak apa-apa itu agak lain kan. Iya, agak lain makanya dia. Jadi nggak apa-apa. Itu paling cuma kayak flu aja. Kayak flu. Mikirnya begitu. Harusnya gitu. Positive thinking ya. Nggak ada gimana-gimana, biasa aja gitu. Benar. Stres itu yang harus dikelola dengan baik sih sebenarnya. Harus dikendaliin. Nah, siapa sih nggak punya stres? Mau nanya lagi yang bikin penasaran. Andromenopause. Nah, buat para laki-laki nih ya, udah nggak usah sok kebanggaan. Laki-laki tuh nggak ada matinya, nggak ada matinya. Nah, ternyata ada loh. Ada. Itu dok, itu namanya biasanya andropause. usia berapa? Andropause. Andropause. Jadi kalau dulu kita di Indonesia, andropause tuh masuk di 60 ke atas, 63 sampai 65 misalnya. Sekarang 45, nah loh, 50 udah mulai andropause gitu kan. Kalau perempuan tadi yang paling takut karena hormon estrogen, progesteron turun. Kalau laki-laki apa? Testosteron. Itu dia. Jadi dia apa? Nafsunya berkurang? Semuanya mulai nih. Hampir gejalanya sama hampir kayak orang menopause pada perempuan. Dia nggak konsentrasi kerja tuh susah konsentrasi kerja. Terus baperan. Oh iya? Mood swing juga. Misalnya di grup nih, ada grup cowok nih, tiba-tiba bapak-bapak yang entah gimana lupa peran malu keluar dari grup, kayak gitu. Terus mulai tuh yang namanya perutnya kok buncit banget. Itu udah khas tuh, karena si hormon testosteronnya udah jauh turun. Si kemudian itu. Libido turun, kemudian apa namanya, brain fog juga. Yang tadi nih, kayaknya tadi misalnya ke pasar sama bininya nih, dia main pulang aja. Bini gua masih di sana. Tuh bisa tuh udah tanda mulai andropause tuh. Tapi kalau tanda kalau perempuan kan ya, haidnya. Ya haidnya kan, haidnya terus jadi kering. Kalau perempuan, kalau laki-laki itu tadi udah malas berhubungan. Malas berhubungan terus, bukan karena malas sama istrinya dok, apa gimana? Taunya sama yang lain ready ya. Masih menggebu-gebu nih, sama istri mungkin udah bosan. Sebenarnya ada juga yang kayak gitu, karena dia ngerasa gue sama bini gue ini tapi giran sama yang ini, gue ngeliat misalnya gitu ya, kok ada nafsunya gitu kan? Sebenarnya nggak juga, terus dia mulailah pakai obat-obatan kan? Sebenarnya kan nggak juga itu gitu, sebenarnya itu udah mulai tanda-tanda
ke andropos juga gitu. Udah mulai dia turun libidonya segala macam. Terus kekerasan itunya pengaruh nggak dok? Nah, artinya ereksinya ya. Iya, ereksinya. Jadi kalau itu benar-benar jadi gini, nanti efeknya mulai testosteron turun. Orang dengan bertambahnya umur itu biasanya gulanya jadi tinggi. Oh. Nanti kalau itu ternyata nggak dikoreksi, nggak dinilai gitu, taunya bener nih gulanya ikut, bisa langsung lama-lama jadi ereksinya jadi nggak disfungsi ereksi jadi nggak maksimal. Disfungsi ereksi tuh ereksinya nggak maksimal. Nggak maksimal. Atau juga ya sampai nggak bisa ereksi. Hah? Ada yang nggak bisa ereksi lagi. Jadi artinya udah kayaknya udah tapi apa istilahnya udah masuk. Keinginan ada. Keinginan adanya juga sedikit. Jadi udah ya gimana sih, gairah kerja juga udah nggak ada. Oh iya ya. Gairah kerja udah nggak ada, udah jadi ya udah malas semua. Mau kerja, mau ada ide ya udah nggak ada lagi gitu. Iya. Kan kacau tuh kalau cowok udah kayak gitu kan. Iya, jadi udah cuman kayak ngejalanin hidup gitu-gitu aja ya. Nah, orang-orang pada kebanyakan berpikir itu hal yang biasa. Biasa misalnya orang udah mulai pada tua, karena udah tua, ya udah tua lah, terima udah aja lah, udah sih gitu kan, udah rumah tangga udah puluhan tahun, udahlah bukan itu lagi kan gitu ya, padahal itu ternyata salah ya. Kenapa? Makanya gini, kenapa sekarang penyakit yang lain gitu. Banyak tiba-tiba kok umur 35, 40 tiba-tiba udah kena stroke. Oh iya. Iya kan, baik laki perempuan. Iya benar. Tiba-tiba kena serangan jantung. Iya. Ya itu juga sebenarnya dari gaya hidup. Ya tadi tuh yang artinya olahraganya nggak dijaga, dietnya sembarangan aja. Iya. Kemudian mulai tuh terganggu tadi hormon-hormon tadi. Kalau namanya umur kan udah pasti bertambah. Iya. Sekarang gimana caranya umur yang bertambah ini, umurnya secara biologis di dalamnya tetap stabil ya. Stabil. Iya benar. Soalnya ada temen aku seumuran aku kemarin jantungnya laki-laki. Cowok. Makanya itu udah aku omelin, makanya lu olahraga gini-gini, makanya ini. Dulu kan jarang banget kita denger kan, umur 35 udah kena serangan jantung. Sekarang gampang banget tuh, banyak sekarang kan. Iya. Umur sekian kena stroke. Dulu ya biasanya kena orang tua, sekarang yang muda-muda banyak kena. Dan stresnya juga kan. Stres pekerjaan apa segala macam. Kemudian stres juga mungkin pacar atau keluarga. Iya, udahlah. Kalau makanya itu sih stres sih nomor 1 ya, kayak aku rangkum dari tadi ya, selain gaya hidup dan lain-lain, tapi nomor 1 tuh untuk semua penyakit kayaknya stres ya dok ya. Stres kan. Betul. Makanya udahlah kita mendingan kayak gue aja kayak orang nggak ada pikiran. Nothing tulus ya. Nothing tulus. Jadi pastilah semua orang tuh pasti punya masalah masing-masing. Ya kan? Pasti punya cobaan masing-masing. Tapi gimana kita bisa ngelewatinnya? Kasih dong tipsnya. Ya kalau gue gini dok, maksudnya kayak kan kita tuh pasti ada cobaan namanya orang hidup. Kalau nggak mau ada cobaan ya jangan hidup. Bener nggak? Pasti cobaan tuh sebenarnya 24 jam. Cuman kita nggak sadar. Macet apa sebenarnya kan cobaan. Kita lagi hidup enak pun cobaan sebenarnya. Tapi kan yang orang sadar tuh cobaan tuh di yang susah doang, yang gak enak doang. Kan? Tapi kan gini loh, ada siang ada malam. Pasti itu berlalu. Kita nggak mungkin ketawa terus, nggak mungkin nangis terus. Jadi ya udah kalau ada cobaan, ya emang rasanya nggak enak, tapi ya udah nggak usah terlalu dipikirin banget, terus juga lewat gitu, beneran serius, beneran juga lewat, dan jadi, pasti lewat. Jadi dinikmati ya? Iya udah dinikmatin, ya mau gimana lagi? Kita mau ngapain, mau ngapain juga, itu tetap aja ujian tuh ada. Jadi ya kalau pas ada, ya udah terima aja. Lihat kan masih kayak gini, padahal umurnya udah 40-an masih kayak gini. Itu dong, makanya kayak ya udahlah, kayak ya udah kesel sebentar, tapi ya udahlah. Udah. Pasti lewat ya? Udah. Badai pasti berlalu ya? Badai pasti berlalu. Terus udah gitu gak usah dipiara terus, dipikirin terus gitu kalau gue. Cocok emang gitu, jadi gak usah dipikirin terus-terusan gitu, kayak ya udah. Tapi kan tetap dibantu kayak ini kan, jaga nih, jaga badan, pasti, dietnya. kalau itu jelas. Semuanya baik yang dijaga secara bagian casingnya nih luarnya, dalamnya kan juga dalamnya dijaga. Juga. Nah itu. Stresnya dijaga, dalamnya juga dijaga, makannya juga diatur, maksudnya diatur, kan? Nggak sembarangan. Jadi maksudnya bukan berarti terlalu diet yang nggak makan nasi, nggak makan minyak, nggak juga. Tetap kayak menurut gue badan kita juga tetap butuh, tapi semuanya nggak berlebihan. Cocok. Olahraga juga ya nggak usah yang berlebihan, yang tiap hari harus ngejar supaya kencang apa, ya nggak usah juga, ya biasa-biasa aja gitu. Tapi olahraganya ada. Gitu kenapa kan? Sekarang masih sendiri, makanya jangan terlalu banyak pilih.
Lah, emang nggak ada pilihan dong? Belum ada pilihan. Nggak ada yang sempurna gitu ya? Iya, belum ada Oh, pilihannya. belum pilihannya. Belum ada pilihan. Mungkin banyak kali, lagi bingung mau yang mana. Belum dong, belum Oh, ada belum. pilihannya Mas. Kalau udah ada Dia nggak mau ngasih tahu dia. Dok, thank you banget. Oke, ya. sama-sama. Udah Sip. cukup kayaknya udah cukup kita kupas tuntas antara menopause dan Sama andropause, andropause ya. bahkan kan. Eh. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih pada muda-muda jangan tenang-tenang aja, mulai jaga gaya hidup, jaga stresnya, pola makan dan olahraga juga Sip, setuju. secukupnya. Semuanya nggak boleh berlebihan. Thank you, bye, see you. Nah.